Saya Samsudin Alimsyah. Mari kita bicarakan demokrasi. Sobat sekalian, kita berjumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Kali ini, pemirsa sekalian, kita akan membahas berkaitan dengan video viral Bupati Alor yang kemudian dianggap dalam video itu memaki Menteri Sosial Bu Risma karena dianggap tidak kredibel, tidak qualified untuk memimpin lembaga kementerian, khususnya berkaitan dengan distribusi bantuan bencana pada saat itu. Ini ada masuk dari netizen kita melalui WA. Bagaimana sikap Ustadz dengan video tersebut? Apalagi juga yang kedua adalah berkaitan dengan tiba-tiba DPP PDIP yang serta-merta kemudian mencabut dukungan secara politik kepada Bupati Alor Pak Amon Joba, yang kemudian akhirnya kalau kita lihat di sana meskipun tidak menggugurkan sebagai bupati gitu ya. Ya memang videonya sekarang ini lagi viral dan cukup menghebohkan kita semua karena seorang bupati yang kemudian begitu keras kemudian menyatakan bahwa kementerian salah dalam melakukan kebijakan distribusi bantuan bencana di Alor sana. Meskipun Pak Bupati ini menyebut bukan bantuan bencana, tapi mereka kemudian menyebut sebagai bantuan PKH. Nah, agak berbeda sebenarnya gitu. Bukan agak berbeda, memang berbeda antara bantuan PKH, program PKH dengan bantuan bencana di situ. Itu dan aturannya juga memang berbeda gitu ya. Itu saya kira yang coba kita lihat dalam kasus ini. Tapi saya ingin mencoba sebelum kita jawab ke sana seperti apa sikapnya. Ini kan memang Pak Bupati Alor ini kan sebenarnya agak fenomenal. Video viral ini kan bukan sebenarnya yang pertama dan bukan hanya ini yang terjadi gitu. Kalau pemirsa ingat, Pak Amon ini sebagai bupati di Alor sana itu pernah ada peristiwa juga yang cukup menghebohkan gitu ya. Itu ketika melakukan ancaman tembak mati itu kepada salah seorang gitu ya petugas TNI aparat kita di sana hanya karena selisih paham. Jadi pada situ adalah Pak Kolonel Immanuel gitu ya, itu kemudian tiba-tiba diancam untuk akan ditembak mati. Nah, meskipun kasusnya itu kan sempat dilaporkan ke Polda untuk diproses gitu ya. Nah, itu kira-kira terjadi di bulan November 2020 dilakukan oleh yang bersangkutan gitu. Walau seperti apa prosesnya sekarang. Nah, jauh sebelum itu juga masih ada lagi kasusnya gitu ya. Jadi agak memang selalu membuat heboh gitu ya. Pada kira-kira di bulan Juni tahun 2020 ada yang lebih menarik lagi adalah justru itu ada peristiwa Pak Bupati ini kemudian melakukan hukuman sanksi kepada aparatur sipil negara di sana gitu ya. Ada puluhan aparatur sipil yang kemudian dijemur, kata bahasa kita kutip di beberapa media gitu ya, termasuk Kompas. Itu menyebut kemudian bupati ini menjemur gitu ya, memberikan sanksi hukuman kepada PSN, dijemur di lapangan itu karena, nah ini penyebabnya adalah justru karena APBD tahun 2019 untuk hasil audit di tahun 2020 itu kemudian BPK memberikan opini itu adalah justru WTP, wajar tanpa pengucuran. Ingat pada saat dalam BPK sebenarnya diberikan itu ada 3 opini yang bisa dikeluarkan. Disclaimer itu buruk gitu ya, lalu kemudian wajar dikecualikan WDP gitu ya, dan wajar dengan pengecualian, lalu kemudian wajar tanpa pengecualian WTP. Ini kelas tinggi gitu ya. Tapi yang justru didapat ini adalah kelas tinggi yang biasanya di beberapa daerah lain itu justru bersyukur gitu ya, bahkan ada yang berpesta, bahkan kadang justru mengiklankan macam-macam, membuat baliho seolah-olah bahwa itu prestasi yang luar biasa. Tapi sebaliknya justru Pak Amon ini kan tidak kemudian berpesta, apalagi membuat iklan, apalagi bersyukur, tapi kemudian menganggap bahwa ada yang salah dalam proses audit yang dilakukan oleh BPK. Karena keyakinan dalam dirinya bahwa tata kelola keuangan yang mereka pimpin, yang beliau pimpin sendiri sekarang ini adalah yaitu Alor, Kabupaten Alor, itu justru ada yang bermasalah. Bagi dia adalah, bagi beliau, kinerja di BPKAD pada saat itu adalah disebut sangat buruk. Maka menjadi aneh kalau kemudian itu menjadi WTP. Bagi dia adalah harusnya disclaimer atau paling tidak tingginya adalah itu WDP gitu ya. Tapi walau-walau, makanya beliau menyatakan bahwa ini tanggung jawab juga BPK dalam melakukan proses audit yang tidak cermat. Ini menurut saya luar biasa. Biasanya yang digugat adalah kalau disclaimer, lalu kemudian Pemdanya kepingin minimal WDP atau WTP. Ini sebaliknya, WTP malah kemudian ditolak. Saya sendiri sebenarnya pernah bertemu dengan beliau, meskipun mungkin dia sudah lupa bahwa saya pernah bertemu gitu ya. Karena kejadiannya itu sudah cukup lama, yaitu di antara kalau tidak salah tahun 2016-2017.
Saat itu kebetulan kami ada program di sana, saya adalah pada saat itu sebagai advisor gitu ya. Itu bersama, itu programnya adalah DRP, Desa Ramah Perempuan gitu ya, piloting. Jadi pada saat itu Koppel berkolaboratif bersama dengan Global Concern gitu ya. Ada 2 lembaga kolaborasi, lalu kemudian dapat support dana itu dari program Australia gitu ya, untuk kemudian mencoba mendesain kira-kira seperti apa desa ramah perempuan miskin gitu ya. Ini jauh sebelum Kementerian Perempuan itu, Pemberdayaan Perempuan melakukan deklarasi yang baru-baru ini. Jadi jauh sebelum itu kita sudah mendesain. Semangatnya pada saat itu sederhana, bahwa kita meyakini tingkat kesejahteraan bisa tercapai kalau kemudian itu penghargaan terhadap hak-hak masyarakat, terutama juga bagaimana meyakini bahwa setiap manusia dan juga perempuan miskin punya potensi untuk bisa sesungguhnya bisa survive dengan dirinya. Nah, itu kita mendorong ke sana gitu. Saat itu saya bertemu beliau tidak ada masalah gitu ya. Memang pada saat awalnya itu dengan teman-teman di sana banyak cerita-cerita bahwa orangnya adalah sangat tegas, tentu suaranya sangat besar karena pesisir seperti saya juga, saya adalah orang pesisir gitu ya. Sehingga beri masukan sama teman-teman kalau bertemu ya harus siap macam-macam gitu lah gitu ya. Dalam siap itu artinya bahwa siap mental gitu. Tapi ternyata tidak ada masalah. Saya bertemu malam-malam di saat itu di rumah dinas gitu ya, bersama ditemani ada teman aktivis perempuan Ibu Lodia di sana, lalu kemudian ada koordinator Koppel sendiri itu Pak Anwar di sana, lalu kemudian ada anggota, kalau tidak salah ada anggota DPRD Pare. Jadi mitra kami di sana sebenarnya cukup bagus gitu ya. Ada Bu Teresia di Dinas Pemberdayaan Perempuan pada saat itu juga. Jadi begitu bertemu, ternyata tidak ada masalah. Saya hanya menyebut bahwa kami datang lalu kemudian ingin berkoordinasi daerah ini. Kami coba untuk jadikan pilotis sebagai desa yang mempilotin sebagai desa ramah perempuan gitu ya. Di beberapa saat itu kami mengambil 2 desa di Alor. Jadi kita ada 3 kabupaten, Alor, ND, Manggarai Timur. Masing-masing mengambil 2 desa dan orangnya cukup responsif. Saya hanya menyebut kami sebelum ke lapangan kami akan izin. Itu bahasa lobby, pendekatan lobby sebenarnya gitu ya. Dan ternyata mereka, beliau ini sangat merasa dihargai dan mereka terbuka, bahkan menyatakan oke, kita kerjasama. Dan lebih luar biasa adalah di antara 3 ini menurut saya ini adalah kabupatennya cukup progresnya bagus. Bahkan mereka sampai beliau ini, tentu aparatnya ya, itu memasang baliho di beberapa titik yang menyatakan bahwa Alor siap menjemput sebagai pilotin desa ramah perempuan gitu. Jauh sebelum Menteri Pemberdayaan Perempuan gitu mendeklarasikan yang baru-baru ini sebagai piloting gitu ya. Jadi bukan soal saya pun sudah pernah bertemu atau tidak gitu ya. Tapi yang kita akan lihat adalah kasusnya ada apa sebenarnya dalam peristiwa yang viral ini. Apakah soal komunikasi saja atau soal apa? Walau-alam gitu ya. Kita tidak akan membicarakan sini karena masing-masing orang punya cara untuk melakukan pendekatan dan punya karakter. Yang menjadi penting biasanya memang adalah mengenal lokal wisdomnya. Karena Alor setahu saya seperti juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Alor itu ya, itu menyebut bahwa singkatan Alor itu kan sebenarnya adalah alamnya yang indah, orangnya ramah. Bahkan saya selalu menyebut di mana-mana bercerita, Alor itu adalah kepingan surga di bawah laut gitu. Saking indahnya Alor gitu ya, dan orangnya sangat ramah. Buktinya kami di sana tim Koppel itu setahun lebih tidak ada masalah gitu ya. Dan satu hal memang Alor adalah daerah yang rawan bencana. Sewaktu teman-teman di sana itu 2 kali gempa gitu ya. Nah, sobat sekalian, sekali lagi kita akan menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan ini, apa sebenarnya sikap, apa pandangan kita gitu ya. Terlepas dari soal karakter, soal komunikasi dan macam-macam. Coba kita lihat dalam perspektif lain gitu ya. Pertama adalah kita lihat sesuai dengan klarifikasi Kementerian Sosial yang langsung disampaikan oleh Bu Risma sebagai Menteri Sosial, yang juga dikuatkan oleh Bu Endi sebagai Ketua DPRD yang melakukan distribusi bantuan itu adalah satu, bahwa bantuan itu bukan PKH. Itu clear dulu, bukan PKH, tapi itu adalah bantuan bencana alam. Ingat, bencana alam pada saat itu terjadi di mana-mana, terutama di bulan Maret, bulan sampai April gitu ya. Itu terjadi termasuk di Alor gitu ya. Jadi NTT hampir semua kena, termasuk Kupang gitu, dan bencananya luar biasa gitu. Nah, itu klarifikasi yang pertama. Yang kedua adalah karena dia berbeda kebijakannya. Karena apa? Yang pertama adalah karena ini bukan PKH dan ini adalah bencana alam. Maka tentu aturannya harus kita cek juga adalah pada aturan berkaitan dengan bencana alam. Penjelasan dari Bu Risma bahwa mereka sudah berupaya maksimal
untuk melakukan menghubungi pihak terkait gitu ya, yang berkompeten, yang punya kewenangan di Alor, tapi kemudian signal tertutup. Hanya saja kemudian bisa nyambung ke ketua DPRD gitu ya, bisa nyambung ke sana untuk bisa membangun komunikasi. Nah itu kita bersyukur karena namanya bencana itu harus ada tindakan yang lebih cepat dilakukan. Tapi jangan juga kemudian karena tindakan cepat lalu kemudian tidak melihat pada mekanisme. Ada banyak aturan yang berkaitan sebenarnya soal penanganan bencana alam. Ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang penanggulangan bencana. Itu jelas di sana. Bahkan sebenarnya sangat tegas yang punya tanggung jawab, yaitu adalah memang pemerintah. Pemerintah siapa? Kalau kita bicara konstitusi, pemerintah adalah tentu presiden. Dan pemerintah di bawahnya termasuk adalah bupati. Presiden dibantu oleh menteri, dalam hal ini adalah menteri sosial gitu ya, bertanggung jawab untuk segera melakukan distribusi. Kenapa? Karena dalam pasal 8 undang-undang ini menyebut bahwa ada tanggung jawab negara di sana, tanggung jawab pemerintah yang harus segera menjamin keterpenuhan kebutuhan warga terhadap akibat dampak dari bencana itu. Itu jelas di sana. Nah, sehingga kemudian seharusnya kalau kita lihat dalam posisi itu, maka memang harusnya yang terjadi adalah berterima kasih karena sebagian tanggung jawab bupati itu sudah ditangani. Tapi itu lain soal, itu juga bukan tidak serta-merta kita akan lihat karena sekali lagi kita akan cek apa penyebabnya gitu ya. Nah, kasus ini kan, peristiwa ini kan kemudian terkonfirmasi ketika ada rapat virtual antara pemerintah pusat, pemerintah daerah berkaitan dengan bencana. Dalamnya ikut adalah Bupati Alor. Lalu kemudian Bu Risma melaporkan bahwa khusus Alor itu sudah terdistribusi bukan ke Pemda, tapi melalui DPRD. Dalam hal ini adalah Ketua DPRD. Kalau kita cek memang, baik dalam Undang-Undang Penanggulangan Bencana, termasuk dalam pedoman distribusi bantuan bencana oleh BNPB itu kemudian sebenarnya jadi Badan Penanggulangan Bencana itu sudah membuat juga mekanisme atau pedoman distribusi bantuan gitu ya. Itu sudah jelas. Tidak ada DPRD di sana. Itu yang harus clear juga memang. Nah, harusnya adalah DPRD itu kemudian begitu ada bantuan ada ini segera berkoordinasi karena yang menyalurkan bantuan adalah bertanggung jawab itu adalah Badan Penanggulangan Bencana daerah. Itu yang harus clear gitu ya. Itu yang punya tanggung jawab. Nah, walau gitu ya. Tapi kalau kita bicara, kalau kita baca di pedoman itu, di pedoman nomor 7 tahun 2008 gitu ya, yang itu tegas bahwa jangankan dari pemerintah, bantuan dari luar negeri saja, dari donor, dari NGO berkaitan dengan kemanusiaan itu harus melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Boleh saja mereka mendistribusi langsung kepada korban, tapi tetap ada koordinasi ke sana. Walau apakah ada koordinasi dilakukan oleh Ketua DPRD di Alor. Tapi kalau kita baca juga klarifikasinya, sepertinya ada gitu ya, karena mereka menyebut turun melakukan distribusi, melakukan pendistribusian di lapangan sampai langsung ke masyarakat itu bersama dengan beberapa staf dari dinas sosial, dari Kemensos dengan situ gitu ya. Nah, tapi di luar semua itu tentu kita juga perlu mewarning. Ingat, selalu ada saja motif di balik bencana itu. Semoga saja tidak terjadi di Alor gitu ya. Kita lihat misalnya, selalu kan ada kepentingan politik. Bahkan kadang ada korupsi dalam bencana. COVID saja contohnya itu ada korupsi di sana gitu ya. Jadi dan PKH juga meskipun belum ada temuan kasus, tapi fakta yang dalam relasi politik selalu orang berbicara bahwa setiap pemilu, setiap event demokrasi, relasi PKH selalu rawan sekali digunakan untuk kepentingan politik praktis gitu. Jadi tentu semua kita harus berhati-hati dalam konteks itu. Bukan menyalahkan soal distribusi itu langsung, karena itu penting masyarakatnya sudah mendapatkan. Tapi yang jauh lebih penting juga adalah tetap koordinasi harus ada. Itu poin pertama. Yang kedua berkaitan dengan pertanyaan adalah soal bagaimana dampak sikap DPP PDIP yang mencabut dukungan kepada Bupati Alor Pak Amang gitu ya. Ingat pada pemilu 2019 kemarin gitu ya, memang PDIP adalah menjadi salah satu partai pengusung. Jadi pada saat itu ada 7 ya, ada 7 partai kalau tidak salah. Di situ ada Nasdem, ada PKS, ada PDIP, lalu kemudian ada P3, ada PAN, ada Demokrat gitu ya, dan ada Gerindra di situ. Jadi bukan hanya PDIP. Nah, dalam konteks itu maka kemudian pada saat itu sebagai syarat untuk maju itu kemudian terpenuhi. Ingat sekali lagi, salah satunya adalah PDIP. Atas peristiwa ini kemudian PDIP mencabut dukungannya.
secara implikasi hukum tidak ada. Kalau kita bicara hukum, karena surat dukungan pada saat itu adalah dalam rangka kepentingan pencalonan. Meskipun tentu ada berbagai kontrak-kontrak politik gitu ya. Baik itu tertulis dalamnya ataupun tidak tertulis. Selalu ada di situ kontrak politik. Apalagi ini diusung oleh 7 partai gitu ya. Dan Pak Bupati sendiri adalah bukan kader PDI. Gitu. Persoalannya adalah apa implikasi? Implikasi yang paling bisa kita lihat adalah itu ketika peta politik di DPRD untuk bergerak. Karena salah satu poin disebutkan di situ adalah berdasarkan pencabutan itu, surat pencabutan itu adalah untuk kemudian ditindaklanjuti oleh DPC untuk berkoordinasi pada fraksi di DPR. Ingat, partai politik punya perpanjangan tangan kepada DPRD, yaitu dalam bentuk fraksi. Fraksi harus bersikap sesuai dengan arahan dari partai politik. Nah, itu kita lihat apa yang akan terjadi. Tapi sekali lagi bahwa pokok persoalannya adalah bukan di soal dukungan lagi. Ini di soal bantuan bencana. Yang harus dipastikan bahwa bantuan bencana itu betul adalah sampai kepada yang membutuhkan. Itu poin pertama. Yang kedua adalah tentu ada aturan. Dan yang ketiga, ini semua harus disikapi secara baik saja gitu ya. Karena ini bagian penting adalah harus dievaluasi bersama soal cara dan mekanisme. Bahwa yang namanya bencana tidak boleh diam. Bupati tidak boleh diam, DPRD tentu tidak boleh diam. Karena sama-sama penyelenggara pemerintahan daerah. Dan punya tanggung jawab. Terutama DPRD punya relasi konstitusi langsung yang boleh jadi korban gitu ya. Tapi selalu disebut mekanisme ada. Mekanisme ada itu untuk apa? Dalam rangka memastikan 1. Sampai tepat sasaran. 2. Akuntabilitas. Dan ketiga adalah berkaitan, karena akuntabilitas berarti semuanya clear. Dan kita berharap ini clear gitu ya.